Halo everyone, selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, khususnya untuk teman-teman yang pengen belajar bergitar. Kita akan membuat sebuah tutorial untuk kunci-kunci dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang belajar kunci dasar dari nada dasar C, Do sama dengan C ya. Dan sedikit memberikan informasi bahwa senar gitar ini dihitung dari bawah ke atas ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 senar. Pada gitar ini ada 6 senar. Kemudian yang bagian ini adalah fret, namanya fret. Ada kotak-kotak ini, garis-garis ini fret namanya. Nah, di daerah sinilah kita akan menekan titik-titik yang akan menghasilkan bunyi-bunyi yang harmoni atau bunyi-bunyi kunci. Bunyi-bunyi kunci lah istilahnya. Seperti bunyi-bunyi C begini, F begini, G begini, dan seperti itulah kira-kira. Baik, kunci gitar yang pertama kita akan belajar kunci C ya, C mayor. Tapi sebelumnya yang perlu teman-teman pahami adalah lebih efektif kita belajar bergitar apabila kita melakukan senam jari, pemanasan sebelum bermain, sebelum berlatih. Jadi misalnya seperti ini. Kalau saya seperti ini ya biasanya. Telunjuk di fret 1, jari tengah di fret 2, jari manis fret 3, dan jari kelingking di fret 4. Dibuat selang-seling naik turun di ke-6 senar ini. Lalu untuk memetiknya saya menggunakan telunjuk dan jari tengah secara bergantian dan teratur ya, konsisten. Misalnya telunjuk tengah. Nah, gitu. Seperti ini contohnya, contoh simpel ya. Nanti mungkin kita akan membuat video tersendiri untuk yang bagian senam jarinya. Seperti ini ya contohnya. Nah, untuk senam jari saya memang belum terlalu maksimal juga karena masih baru-baru belajar bergitar. Dan senam ini fungsinya untuk melemaskan jari teman-teman supaya lebih fleksibel ketika membuat formasi-formasi atau bentuk-bentuk kuncinya nanti. Oke, kunci yang pertama kita mulai adalah kunci C. Kita bermain dari nada dasar C ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Kunci C mayor. Ini kunci dasar ya. Itu jari dan fret yang digunakan adalah telunjuk di fret 1, senar 2, dan jari tengah di fret 2, senar 4, dan jari manis di fret 3, senar kelima. Jadi yang ditekan adalah senar 2 di fret pertama, senar 4 di fret kedua, dan senar 5 di fret ketiga, dan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kunci C. Dan bagian yang dipetik mulai dari senar 5 sampai senar 1. Nah, begitu. Oke, sekarang yang bagian kedua, yaitu D minor. D minor ini sebagai re ya. C ini do, D minor ini re. Kemudian kita akan lanjutkan ke kunci-kunci yang lainnya sesuai dengan tangga nada. D minor. Saya menggunakan jari tengah di fret pertama, jari manis di fret ketiga, dan jari tengah di fret kedua. Jari telunjuk di fret 1, senar 1, jari manis di fret 2, fret 3, senar 2,
dan jari tengah ada di fret 2 senar 3. Jadi yang ditekan adalah senar 1, 2, 3. Senar 1 di fret pertama, senar 2 di fret ketiga, dan senar 3 di fret kedua. Seperti ini bunyinya. D minor ya. Nah, itu bunyinya. Dan wilayah yang dipetik adalah senar 4 ke bawah. Nah, 4 senar ya. Mulai dari senar 4 sampai senar 1. 4, 3, 2, 1. Itu yang dipetik. Ini D minor. Kemudian naik ke nada Mi atau E minor. Ini paling gampang nih, Ini paling gampang nih, teman-teman. Itu yang ditekan adalah senar 5 dan senar 4 di fret kedua dan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, kita petik mulai dari senar 6 sampai senar 1. Nah, seperti ini bunyinya. Nah, ini adalah E minor atau nada Mi. Dan berikutnya adalah F, kunci yang mayoritas sangat sulit dilakukan ketika kita baru belajar bermain gitar. Memang agak ribet ya, ada 5 senar, sebenarnya 6 senar seperti ini, tapi karena kita baru belajar sebaiknya pakai yang seperti ini. Saya menggunakan telunjuk untuk menekan senar 1 dan 2 di fret pertama. Kemudian jari tengah menekan senar 3 di fret kedua. Kemudian jari kelingking menekan senar 5 di fret ketiga. Dan jari manis menekan senar 4 di fret ketiga juga. Jadi senar 1, 2 di fret pertama, senar 3 di fret kedua, senar 4 dan 5 di fret ketiga. Nah, seperti itu ya. Dan bunyinya seperti ini. Dan usahakan ketika memetik kunci ini, yang dipetik adalah senar 5 ke bawah aja. Seperti ini. Nah, seperti itu ya guys. Senar 5 sampai senar 1. Kalau kena di senar 6 nanti suaranya agak fales. Nah, kayak gitu nanti kalau memetiknya dari senar 6. Jadi sebaiknya memetik dari senar 5 ke bawah. Oke, selanjutnya nada Sol alias G. Kalau F tadi adalah Fa, sekarang G adalah Sol. G ya. G ini saya menggunakan jari manis di senar 1 fret ketiga, telunjuk di senar 5 fret kedua, dan jari tengah senar ke-6 fret ketiga. Jadi yang ditekan adalah senar 1 fret ketiga, senar 5 fret kedua, dan senar 6 fret ketiga. Dan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, seperti itu bunyi yang dihasilkan oleh kunci G. Ini adalah G atau nada Sol. Nah, sekarang A minor atau La, nada La. A minor. Saya menggunakan telunjuk di senar kedua fret pertama, kemudian jari manis di senar ketiga fret kedua, dan jari tengah di senar keempat fret kedua. Jadi saya menggunakan senar 2, 3, dan 4. Senar 2 di fret pertama, senar 3 di fret kedua, dan senar 4 di fret kedua. Dan kita petik dari senar 5 sampai senar 1. Nah, seperti itu guys. Ini adalah kunci A minor atau La pada tangga nada yang kita pelajari kali ini. A minor.
Dan sekarang kita nada yang paling jarang digunakan, C. C ini ada di nada B, tapi agak ribet ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Tapi nanti kita akan bahas secara khusus untuk kunci-kunci yang seperti ini. Biasa lebih terkenal dengan kunci palang. Nah, tapi nanti kita akan bahas khusus karena kunci ini jarang digunakan saat lagu-lagu profan yang dimainkan dari kunci C. Jadi kita langsung ke C lagi. Jadi tadi urutannya C sebagai Do, D minor sebagai Re, E minor sebagai Mi, F sebagai Fa, G sebagai Sol, A minor sebagai La, B sebagai Si, C lagi sebagai Do tingginya atau Do rendah juga, gitu ya urutannya. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maaf guys, agak fales soalnya jarang nyanyi. Ya seperti itu kira-kira kuncinya. Kita belajar kunci C ya. Keluarga kunci C, ya sekalian keluarganya tadi adalah dari C, D minor, E minor, F, G, A minor, B, C. Ini adalah keluarganya kunci C. Jadi lagu-lagu biasanya pada umumnya menggunakan kunci-kunci ini. Nah, seperti itu ya. Contoh lagu yang dari kunci C apa ya? Oh ya, lagunya Peter Pan yang cukup banyak menggunakan keluarga kunci C. Contohnya seperti ini. Guys, tapi kalau mau main gini harus sering-sering latihan ya. Jadi pokoknya tetap semangat berlatih supaya bisa bermain gitar. Siapa tahu ada yang bisa jago dan bisa berbagi ilmu lagi untuk teman-teman yang lain. Tadi saya menggunakan kunci C, G, A minor, E minor, F, C, A minor, G. Nah, tadi lagu Peter Pan yang judulnya semua tentang kita, itu kuncinya menggunakan kunci-kunci tadi. Kemudian ada juga satu lagu yang sudah sempat viral pada masanya. Lagunya siapa ya? Saya lupa penyanyinya. Tahu lagu ini nih atau pernah dengar. Saya tadi menggunakan kunci C, G, A minor, E minor, F, C, D minor, G, dan C. Nah itu ya contoh-contoh lagunya yang menggunakan kunci C. Banyak sih contohnya sebenarnya, tapi sementara itu contoh-contohnya. Teman-teman juga bisa mencari lagu lain yang lebih mudah untuk belajar.
Tapi sebelum melangkah ke lagu harus hafal dulu kunci-kuncinya. Usahakan supaya jari ketika menekan kunci merapat ke yang besi ini nih guys, besi pada fretnya nih. Nah, kualitas suara yang dihasilkan lebih bagus. Jadi jari-jari yang menekan senar ini harus agak merapat ke arah kanan ya. Nah, kalau ke tengah atau kiri, nah seperti ini kalau di kiri. Kalau di tengah kadang-kadang masih agak kurang bagus. Jadi yang lebih maksimal suaranya adalah ketika jari kita merapat ke besi ini ke sebelah kanan, seperti itu. Sepertilah kira-kira tutorial kita pada saat ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar bergitar. Dan tetap semangat, jangan lupa sebelum bermain gitar harus pemanasan. Pelan-pelan aja dulu sampai jarinya sampai jarinya bisa lebih lentur. Ya, pemanasannya cukup 5 atau 10 menit atau 15 menit tergantung teman-teman, tapi lebih maksimal kalau 15 menit untuk supaya bisa dapat kelenturan dan kekuatan jari yang lebih bagus lagi, yang lebih efektif. Sepertilah kira-kira teman-teman. Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah, dan semoga bisa menjadi seorang pemain musik. Nggak mesti hebat, tapi tetap dapat bisa menghibur untuk diri sendiri lah minimal. Oke, sepertilah kira-kira. Sampai jumpa di video berikutnya, dan maaf kalau ada salah-salah kata. See you next.